Halo semuanya, perkenalkan saya Lorenzo Alexander Pradana, dokter adaptasi di stase Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas UNUD atau RSUP Sanglah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik perioperatif medicine di mana terbagi atas tiga, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Tapi untuk slide yang ini saya akan menjelaskan tentang preoperatif. Kemudian preoperatif medicine. Preoperatif medicine merupakan ilmu kedokteran yang memperhatikan perawatan terhadap pasien pada sebelum, selama, dan setelah operasi dengan tujuan untuk mencapai kondisi normal pasien yang akan menjalani prosedur operasi. Manajemen anestesi. Seperti yang saya bilang tadi, manajemen anestesi terbagi atas tiga bagian utama, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Tujuan preoperatif. 1. Mengetahui status kesehatan pasien secara keseluruhan. 2. Mengetahui diagnosis dan rencana pembedahan. Kemudian memprediksikan kemungkinan kesulitan selama dan setelah bedah. Memilih jenis anestesi yang tepat. Memberi edukasi tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan postoperatif pada pasien tersebut. Untuk komponen-komponen preoperatif terdiri atas pertama anamnesis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga pemeriksaan penunjang, keempat penilaian risiko, dan kelima premedikasi. Nanti akan saya jabarkan pada slide-slide berikutnya. Berikutnya adalah kapan evaluasi preoperatif dilakukan. Pertama, beberapa hari sebelum operasi, kedua sehari sebelum operasi, ketiga sebelum masuk kamar operasi, dan yang keempat di kamar persiapan bedah, di mana kita akan menanyakan tentang anamnesis, tentang riwayat pasien, kita akan menanyakan tentang riwayat alergi, dan lain-lain. Berikutnya adalah anamnesis yang seperti akan saya jabarkan tadi. Pertama, komponen-komponen yang harus ditanyakan itu adalah identitas pasien, mengetahui di mana nama, umur, untuk melakukan identifikasi kepada pasien tersebut. Kemudian anamnesa khusus, di mana anamnesa khusus itu untuk bertujuan untuk mencari faktor-faktor pemberat yang dapat menimbulkan masalah saat operasi. Contohnya seperti penyakit DM atau hipertensi dan lain-lain. Kemudian anamnesa umum. Anamnesa umum di mana terdiri atas riwayat penyakit sistemik, riwayat penggunaan obat, riwayat operasi, riwayat alergi, dan kebiasaan buruk pasien seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang atau mungkin alkohol dan juga mungkin merokok. Pada pemeriksaan fisik terdiri atas tanda vital, biometrika dasar, tampilan umum, dan sistem organ pasien. Untuk tanda vital terdiri akan suhu, tekanan darah, denyut nadi, kecepatan pernapasan, yang dimana itu juga akan dipakai untuk menilai keadaan status pasien saat operasi nanti. Kemudian untuk biometrika dasar terdiri atas berat atau massa pasien, nyeri, dan tinggi. Kemudian tampilan umum, dan yang terakhir itu adalah sistem organ. Sistem organ di mana kita melihat status kardiovaskular pasien, paru-paru pasien, dada dan payudara, abdomen, serta sistem reproduksi dari pasien tersebut. Berikutnya untuk pemeriksaan airway. Untuk pemeriksaan airway, kita mengenal di mana namanya Lemon. Lemon terdiri atas look externally, evaluate 332 rule, Malapati score, obstruction, neck mobility.
di mana Malapati Score kalian bisa lihat di sini terdiri atas gambar-gambar beberapa dari gambar-gambar beberapa tes yang bisa kita lakukan kepada pasien, di mana Malapati Score, di mana disebut Malapati Score. Malapati Score merupakan prediktor kesulitan intubasi pada pasien yang akan menjalani operasi dengan general anesthesia. Berikutnya merupakan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang terdiri atas dua, di mana ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin terdiri atas pemeriksaan darah lengkap dari pasien tersebut, pemeriksaan urin dari pasien tersebut juga, dan yang kedua pemeriksaan khusus bila ada indikasi saja. Contohnya merupakan pemeriksaan fungsi hati dan ginjal, pemeriksaan analisis gas darah dan elektrolit, pemeriksaan radiologi, EKG, dan spirometri untuk pasien dengan riwayat PPOK. Berikutnya adalah penilaian risiko ASA. ASA adalah penilaian risiko pada pasien di mana terdiri atas 6 klasifikasi. Di mana ASA 1 merupakan status pasien yang bisa kita sebut juga dengan pasien dalam keadaan normal healthy patient without organic, biochemical, or psychiatric disease. Dan yang kedua adalah mild systemic disease with no significant impact on daily activity. For example, untuk contohnya adalah mild diabetes, controlled hypertension, atau obesity, yang bisa kita singkat juga dengan pasien yang memiliki penyakit sistemik yang rendah, yang tidak terlalu parah. Kemudian yang ketiga di mana di sini tertulis severe systemic disease that limits activity, for example angina, COPD, or prior myocardial infarction. Untuk yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua, tetapi bedanya untuk ASA 2 merupakan mild systemic disease, tetapi yang ketiga adalah severe systemic disease, di mana pasien memiliki contohnya seperti angina yang tertulis di sini, atau COPD, atau yang biasa kita sebut dengan PPOK, atau prior myocardial infarction. Kemudian yang keempat adalah ASA 4, di mana bisa kita jabarkan dengan pasien yang memiliki penyakit yang dapat membahayakan jiwa pasien tersebut. Contohnya seperti CHF, atau unstable angina, renal failure, acute myocardial infarction, respiratory failure requiring mechanical ventilation. Berikutnya adalah ASA 5, di mana pasien yang memiliki riwayat penyakit yang sangat membahayakan jiwa dan pasien tidak dapat survive lebih dari 24 jam. Contohnya rupture aneurysm. Dan yang terakhir ASA 6 di mana pasien dengan brain death. Persiapan pasien preoperatif. Pertama, persiapan pasien preoperatif merupakan persiapan di ruang pasien, di mana pasien dianjurkan untuk puasa, terapi untuk faktor penyulit, transfusi darah bila diperlukan. Berikutnya, persiapan di kamar persiapan. Pemeriksaan identitas pasien, memasang akses intravena, evaluasi ulang tanda vital, dan memberikan obat premedikasi atau meliputi sedatif, analgetik, opioid, antikolinergik, dan antiemetik bila diperlukan. Yang terakhir, persiapan di kamar operasi. Persiapan di kamar operasi terdiri atas mempersiapkan mesin anestesi,
sistem aliran darah, monitor, dan infus. Mempersiapkan alat intubasi, mempersiapkan obat anestesi yang digunakan, dan evaluasi ulang tanda vital pasien. Premedikasi. Premedikasi merupakan pemberian obat-obatan sebelum anestesi dengan tujuan untuk mengurangi kecemasan, nyeri, sekresi saluran napas, mual muntah pasca operasi. Membantu pengosongan lambung, mencegah refleks yang tidak diinginkan. Untuk mencegah refleks yang tidak diinginkan ya, seperti kita memberikan masker relaksan. Untuk membantu pengosongan lambung, kita memberikan seperti contohnya PPI inhibitor. Dan berikutnya untuk obat bisa diberikan melalui intravena 1-5 menit sebelum anestesi atau intramuskular 30-60 menit sebelum anestesi. Dan juga bisa diberikan secara oral 60-90 menit sebelum anestesi. Premedikasi terdiri atas sedasi, pengurang sekresi, mengurangi mual muntah, mengosongkan lambung, mencegah reaksi alergi, dan terakhir analgetik. Untuk sedasi, contohnya seperti golongan benzodiazepin, di mana terdapat diazepam, lorazepam, dan midazolam. Untuk mengurangi sekresi berupa antikolinergik, yaitu atropin sulfat. Untuk mengurangi mual muntah berupa antiemetik seperti ondansetron. Atau juga kita bisa memberikan seperti domperidon. Untuk mengosongkan lambung berupa profilaksis aspirasi. Contohnya adalah metoclopramid. Dan mencegah reaksi alergi berupa antihistamin berupa H1 blocker. Dan yang terakhir, untuk analgetik berupa opioid, yaitu morfin atau fentanyl. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.